Hiruk-pikuk mereka yang menyuarakan tuntutan dengan lantang. Kenapa kami ini dewan? Mereka yang melontarkan aspirasi dan usulan di meja-meja sidang. Laporkan kepada kami. Jadi Gibran itu karena ulik semuanya. Dari derasnya arus berbagai media informasi, semua menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Bukan murah, rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya Iya, apa-apa. Sedulur, kita ketemu lagi di jalur orisinal ya. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Orisinal. ya cak nasional, cak lokal. Ya. Tapi yang penting di samping kita semua kelihatan seger sekarang, sedulur-sedulur yang pada nonton juga. Ya. Artinya kita harapkan tetap sehat walafiat, Amin, 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 tetap amin. semangat. Juga jangan lupa hidup itu mesti Ya. happy gitu kan. Ya, ya, ya. Ya, rasanya kita di beberapa waktu terakhir kan ya sering ada yang muncul sebagai isu, ya ini nasional juga kan ya. Ya. Misalnya kenapa ketika awal-awal sudah katakanlah satu kasus itu sudah masuk dalam tahap penyelidikan, kok gantung nggak sampai ke penyidikan dan ditetapkannya tersangka gitu misalnya, itu kan berarti satu hal yang nggak tuntas. Betul. Nah, ketika itu nggak tuntas kan berarti banyak pihak yang tersandera kan. Maksudnya penegak hukumnya tersorot, kenapa kok digantung? Nah, orang yang terkena, maksudnya dia yang mungkin dianggap sebagai apa namanya orang yang Masalah. ya bermasalah itu ya juga ya sama sekali nggak nyaman. Itu kan akibat salah satu kondisi yang dimana pelaksanaan penegakan hukum itu nggak tuntas kan, maksudnya satu masalah nggak terus dilanjutkan dituntaskan. Itu tidak hanya hukum aja loh, itu sekeluruh Ya, banyak hal lah. Itu lah, banyak makanya hal lah tentang betul kalau tugas-tugas dan sampean mengatakan itu tidak hanya persoalan hukum saja. Iya. Situasi sekarang itu kan saya katakan kita kadang-kadang berada pada persoalan yang tidak normal. Itu Betul. pernah saya sampaikan ya. Iya, iya. Tidak normalan itu masalahnya banyak, dari persoalan ekonomi, persoalan politik dan sebagainya. Sehingga karena ketidaknormalan itu pembahasan kita dan kadang-kadang apa namanya ini penyelesaian masalah-masalah yang harusnya tuntas menjadi tidak tuntas. Karena faktor X tadi, faktor X yang saya sebut adalah faktor ketidaknormalan suasana. Itu bisa disebabkan karena masalah politik, bisa masalah ekonomi dan sebagainya. Contoh paling gampang. Anda ingin menyelesaikan masalah yang kira-kira membutuhkan anggaran 4-5 juta. Tapi karena tidak normal, Anda hanya memiliki uang 2 juta. Bisa menyelesaikan masalah? Tidak kan? Tidak. Anggarannya kurang. Anggarannya kurang. Iya kan gitu. Itu dari tapi gini, saya punya Gimana, masalah. Mas? Iya, iya, iya. Gimana? Saya tuh punya masalah. Dan ini sebenarnya ya bukan waktu terjadi, bukan masalah. Tapi setelah sekian tahun tak Menjadi pikir masalah. menjadi masalah. Dan masalah saya sendiri. Contohnya ini, saya alami. Saya itu sakit. Saya sakit. Saya ke dokter. Ya. Saya ke dokter. Saya itu ke dokter itu percaya pada dokter enggak? Kira-kira. Ya karena itu ikhtiar untuk mendusihati itu lewat dokter ya harusnya ya percaya gitu kan ya. sama Percaya, dokternya. betul ya. Iya. Saya diperiksa, diberi resep. Iya. Saya ke apotek. Tidak usah sebutkan ya dokternya tidak usah, Iya, si apoteknya tidak usah lah. Terus saya nunggu lama, betul nunggu lama. Bahasa antri kan? Antri betul. Terus akhirnya saya dipanggil untuk menerima resep, menerima obat. Obat ya. Saya terima obatnya itu banyak sekali. Banyak betul. Saya sampai terus saya mikir saat itu juga saya mikir ini mau saya tinggal di apotek itu, di area apotek itu. Maksudnya sudah didapat, sudah
di tangan tapi ingin tidak dibawa pulang gitu Iya. kalau dari situ. Karena tapi tidak jadi karena di obatnya itu sampulnya itu ada nama saya. Kan nggak Oh enak. iya. Oh iya iya. Identitasnya ada di Iya. situ. Iya. Akhirnya saya bawa pulang. Dan harus itu Bang. Nah, sekarang tadi jenengan karena saya sakit, saya ke dokter, berarti saya percaya pada dokter, betul Iya. ya? Tapi setelah diberi obat, Menjadi tidak percaya. ini saya tidak percaya atau bagaimana ini? Kasusnya ini menjadi saya terhadap dokter tadi atas obat ini ya. Kalau pemeriksaannya saya percaya. Ya. Mau saya datang berarti saya Ya. percaya. Nah, obat ini menjadi saya itu percaya apa tidak? Kira-kira menurut jenengan? Ya kalau kita tidak sebagai pelakunya memang nggak bisa memahami benar ya. Tapi mungkin ketika timbul untuk maksudnya batal tidak mengkonsumsi obat itu kan mesti ada pertimbangannya Pak Anas kan? Betul. Kira-kira apa itu kalau misalnya akhirnya menjadi mengurungkan untuk maksudnya ikhtiar pengobatan itu dengan obat itu? Pertama terlalu banyak. Banyak sekali menurut ukuran saya pikir konon untuk 1 bulan. Ini tidak normal ini kan gitu kan? Ya. Masa obatnya sebanyak ini ya? Ada unsur tidak normalnya ya. Saya bawa pulang dan tidak saya makan. Tidak saya minum, tidak saya makan. Nah, sekarang gini aja lah, jawab. Kira-kira saya tadi percaya enggak pada resepnya itu atau kalau ke dokternya masih percaya kan? Tapi kok menjadi seperti itu saya tidak percayanya di mana? Enggak, ini kan kalau soal percaya itu kalau kaidah fikihnya itu tidak percaya itu sama persoalan-persoalan batin, Pak. Jadi kadang-kadang tidak bisa dirasionalkan. Enggak, ini begini. Ini maaf. Ini nanti menujunya ke keimanan, Pak ya. Maaf, ini keimanan. Saya tidak menuduh jenengan, tapi ini justru pada diri saya sendiri. Makanya itu justru dari cara pandang kita bahwa percaya atau tidak itu kan soal batin ya. Ketika mungkin awalnya ini soal rasional dan tidak rasional. Masa saya hanya sakit begitu kok obatnya sekian banyak? Berarti kan ini tidak normal ini. Menurut panjenengan. Tidak normal dengan bahasa lain apa kira-kira? Berarti tidak sesuai dengan ya. Tidak percaya. Bisa jadi semacam itu kan menumbuhkan ketidakpercayaan karena ketidaksesuaian dengan pikiran panjenengan. Nah, mungkin bagi dokter ini memang yang harus dilakukan semacam ini. Kan gitu kan? Nah, itu persoalannya menurut saya. Jadi kalau saya tadi di awal mengatakan bahwa karena itu banyak yang tidak selesai karena memang ada hal-hal yang menurut umum itu tidak ada ketidaknormalan, ada ketidakwajaran, gitu kan? Ya, berarti menyalahkan dokter seolah-olah. Itu cara pandang panjenengan. Menurut pandangan panjenengan. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi menurut pandangan dokter kan tidak. Sekarang bahkan mungkin menurut pandangan dokter, ya ini pasien gimana? Nah, ini hanya ilustrasinya. Betul, contoh. Ya. Dan itu fakta. Itu fakta saya alami. Nah, terus baru-baru ini saya itu maca Quran ya dengan itu akhirnya barang siapa yang mendustakan ayat jenengan yakin fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah itu kan yakin sekecil apapun kan ada pasti apakah jenengan kita ini ya, bukan jenengan saya itu sudah sampai ke situ di dalam hal ya beribadah dalam tanda petik yang berat atau bermuamalah seperti tadi jenengan tadi pagi sebelum Pak Harso datang menceritakan bahwa ada warga yang dari awal itu sekolah TPQ sudah bisa ngaji terus mendapatkan jodoh suami yang tidak bisa menjadi imam di dalam masyarakat. Nah, akhirnya kita itu kan merasa salah kan begini. Padahal ayatnya pokoknya kita tuh kalau ada lagi ku angkusakum bahikum laro kan itu. Berarti tapi kita tidak berbuat apa-apa.
berarti kita, menurut saya masih menurut saya masih mendustakan ayat. Kamu istri ayatnya kayak ngono kok tidak mau berbuat, hanya batin saja. Ya. Tapi maaf ya, maksudnya kan gini. Ya baru belum lama juga saya imamnya secara online nyimak sebuah pengajian. Jadi ketika katakanlah itu dianggap sebagai kemungkaran, nahi mungkar itu juga harus dilihat efeknya. Harus dilihat efeknya. Menarik kan, ini. seperti itu kan. Ya. Katakan misalkan ada orang yang lagi berbuat katakanlah maksiat, katakan mengkonsumsi minuman keras sehingga mabuk. Lalu kita nahi mungkarnya mungkin mengusir, memarik dan sebagainya, itu kan satu hal yang perlu dipikirkan. Efeknya gimana? Orang dia lagi mabuk. Nah, itu ada hal-hal yang dalam nahi mungkar pun juga harus ditakar, harus kemudian istilahnya efeknya seperti apa juga harus dipikirkan, sehingga apa yang harus kita lakukan itu mungkin ya satu saat bisa juga kita diemin aja gitu, katanya kan gitu, itu ketimbang. Iya. Itu masih menyangkut orang lain. Iya kan? Iya. Tindakan kita pada orang lain. Ya. Sekarang tindakan kita pada diri kita sendiri. Iya. Contoh, ngerti nek salat jamaah iki ganjarane luwih akeh. Iya. Tapi saya mungkin kadang-kadang tak salat nang omah. Itu kan mendustakan, seolah-olah tidak mengakui ayat, tidak mengakui dalil. Wong wis ngerti jamaah itu lebih baik dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak misalnya ada tamu itu, itu atau kondisi kurang sehat gitu kan. Ya, itu dalam keadaan normal. Tapi memang saya mencoba mengutip apa yang disampaikan Gus Bahak ya. Jadi kadang-kadang memang agama itu sunnatullahnya itu tidak harus apa yang menjadi hasil fikih itu harus dilaksanakan. Karena bahasanya sesungguhnya malaikat itu tahu bahwa kondisi kita yang sebenarnya lebih tahu daripada kita sendiri. Itu artinya apa? Nah, menurut pemahaman saya itu bisa dipahami sebagai bahwa sesuatu yang memang itu sudah menjadi ranah hukum, tidak semua kita itu bisa melaksanakan seperti hukumnya itu sendiri. Jadi kondisional banget. Artinya satu contoh tadi yang dengan sampaikan, ini saya harus percaya sama dokter atau karena obat dan sebagainya, kan gitu kan. Nah, kondisi tertentu mungkin karena maaf ini ketika sakit panjenengan sudah tidak ada daya upaya lagi, katakan lebih parah daripada saat itu, saya kok berpikir beda, pasti panjenengan akan mengikuti apa yang dikatakan dokter. Tapi ketika penjelasan dokter sehat masih bisa protes sedikit, itu kan peluang manusia untuk melakukan protes terhadap titah orang lain, titah seorang dokter itu begini. Saya menurut panjenengan ini orang pas ke dokter, mosok saya hanya sakit begini kok dikasih obat yang banyak, ini tidak normal. Mungkin kayak gitu juga. Jadi kita memang tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan tentang kasus-kasus tertentu gitu ya dengan kesimpulan yang sama. Tapi menurut saya kesimpulan-kesimpulan itu pada akhirnya juga tergantung pada kondisi kita. Apalagi kita berada pada kasus-kasus yang kadang-kadang tertentu, kasus-kasus yang kadang-kadang berbeda. Seperti tadi yang saya contohkan, namanya ketika kita harus memaklumi kondisi sosial tentang pernikahan, harusnya pernikahan itu kan menjadi starting point untuk melakukan kebaikan, kebersamaan, membangun sebuah keluarga yang baik. Tapi ketika jodohnya itu hasilnya itu, kita akan percaya pada jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah, atau kita, ini kesalahan saya dalam mengambil jodoh, atau sosial secara keseluruhan salah ketika memaklumi bahwa pernikahan itu akan terjadi dengan mudah seperti itu tanpa ada keterlibatan masyarakat. Sebab saya yakin pada kondisi-kondisi tertentu di ruang masyarakat yang berbeda, ketika ada seorang anak pacaran kemudian sudah diingatkan, orang tuanya juga mengingatkan, boleh nek di rencana kawin dia pilih jodoh sing sholat yang itu bisa mengantarkan kamu. Itu mungkin kondisi tertentu kan? Iya.
itu upaya preventifnya kan, Iya, idealnya iya, iya. seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi ya semacam Itu tadi itu. persoalan. Ya, saya kira ini sudah lumayan panjang juga. Ya. Maksudnya hal yang sama juga nggak ada salahnya di kesempatan lain kita bahas lagi, Ya, kita bahas coba lagi. perbincangan obrolkan, walaupun ini perbincangan ringan ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.